Pemirsa, Oki Agustina melayangkan somasi kepada mantan suaminya Gunawan Dwi Cahyo lantaran mengambil serta menggadaikan mobil-mobil senilai 110 juta. Padahal mobil itu digunakan untuk keperluan anaknya sekolah. Menurut Oki, mantan suaminya itu telah mengambil mobil dari rumahnya tanpa izin pada saat dirinya tidak berada di rumah. Selain itu, Oki juga mengungkap tanggung jawab Gunawan yang tidak juga memenuhi kebutuhan biaya anak sebesar 5 juta per bulan sesuai dengan putusan pengadilan. Dan ternyata digadaikan oleh Pak Gunawan tanpa persetujuan secara langsung dari Boki. Jadi dengan ini kami membuat teguran terbuka untuk Pak Gunawan agar segera mengembalikan mobil tersebut ke dalam keadaan semula. Tapi jawaban dia adalah mobil itu saya yang beli, saya punya hak penuh atas mobil itu. Sedangkan di putusan pengadilan, mobil itu untuk Miro. BPKB digadai? Enggak. Jadi dia gadaikan dulu. Dia gadaikan dulu di bulan Maret. Nah, sebenarnya kalau saya kan saya bilang tadi, dia hanya karena satu hari mobil saya ambil langsung lantas tidak mau bayar kewajiban. Saya pertanyakan kemana uang hasil dari PPKB mobil sampai kamu tidak bisa bayar itu kewajiban kamu untuk Miro. Oki yang didampingi kuasa hukumnya merasa kesal dan meminta agar Gunawan segera mengembalikan mobil yang digadaikannya sejumlah 110 juta rupiah. Sebab mobil itu merupakan salah satu harta gonogini sesuai dengan ketetapan putusan Pengadilan Agama Bogor. Oki beserta kuasa hukum memberi waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak dikembalikan akan dilanjutkan ke jalur hukum atas dugaan penggelapan. 3 kali 24 jam dikembalikan. Terus diselesaikanlah urusannya dengan finance, pokoknya semua seperti sedia kala. Untuk Om Gunawan, sejauh ini kita lebih condong dan lebih concern ke penggelapan. Sementara Oki kesal dengan sikap Gunawan yang menggadaikan mobil milik anaknya. Kesha Alvaro Putra Sigit tengah berbahagia lantaran Pasha Ungu ayahnya memberi hadiah mobil mewah impian di ulang tahunnya ke-20 pada bulan Mei lalu. Gini aku ya udah, kalau saya sih intinya selama itu menjadi penyemangat kerja, selama itu menjadi salah satu alat untuk dia lebih fokus, mau bersemangat gitu kan, ya nggak apa-apa. Pasha beralasan pemberian hadiah mobil mewah itu sesuai dengan permintaan Kesha dan berharap bisa dirawat dengan baik, sekaligus bentuk dukungannya sebagai ayah untuk perkembangan karir putranya. Nggak nyampe juga, ya yang penting sih kakak Kisha suka, terus juga itu juga jadi motivasi kakak buat lebih semangat lagi. Jadi pas dikasih juga kayak dirinya kasih tahu kakak harus bisa bertanggung jawab, gitu, harus hati-hati juga kalau misalnya naik mobil ya kan, nggak usah kebut-kebutan. Nggak mungkin lah mau sampai gimana, ini namanya orang tua tetap orang tua kan, tapi selama orang tua juga punya kemampuan, saya kira kalau masih wajar masih nggak ada masalah. Mendapat hadiah dan membanggakan juga dirasakan oleh Charlie Van Houten. Usai menerima gitar tua milik salah satu personil band idolanya Erosella on Seven secara langsung dari pemiliknya, Charlie pun merasa bangga dan mengaku akan lebih bersemangat untuk membuat karya. Dari era sebelum dapat custom shop. Oh ini? Iya. Tapi berat loh Mas? Berat. Zaman dulu segitu nggak kelas-kelas, nggak ada pembanding. Nggak ada pembanding. Sekarang pembanding udah banyak. Iya. Ini serah terima ke dapur. Sampean, serah terima kasih. Ini gimana? Mas, tak naik Mas. Matur nuwun nggih Mas. Iya, sama-sama Mas. Pengen. Spesial. Bukan hanya membahagiakan sahabatnya, gitaris bernama Eros Chandra ini juga melelang gitar kesayangannya. Gitar yang menemani karirnya itu dimulai pada 8 Juni 2024 dengan harga 5 juta dan berakhir pada 9 Juni 2024 dengan harga tertinggi 125 juta rupiah. Dana yang terkumpul kemudian diteruskan untuk donasi korban perang di Gaza. Aku sama istriku sih sebenarnya kalau dari uang pribadi itu udah sering. Cuman kali ini aku kepengen berbagi sama teman-teman gitu. Jadi nggak ada kepikiran kok ternyata responnya sampai kayak begitu gitu. Tapi yang utama memang pengen berbagi bahwa gitar itu biar bermanfaat buat umat manusia lah.
5 remaja sekolah menengah pertama di Jakarta menuai kecaman publik usai membuat video yang diduga menghina penderitaan warga Gaza Palestina di sebuah restoran cepat saji. Di tengah rintihan anak-anak Gaza yang tak bisa hidup layak, bahkan banyak kehilangan nyawa, justru dibuat kelakar canda. Sontak saja, perilaku nirempati yang dilakukan ABG Tanggung itu membuat warganet geram. Setelah dikecam, 5 remaja tersebut akhirnya meminta maaf. Kelima remaja yang berada di video viral sebelumnya itu bergantian mengucapkan permintaan maaf dalam video. Ini sungguh memalukan dan seharusnya tidak pantas untuk dijadikan candaan, karena ini adalah kemanusiaan, karena ini adalah penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh warga Palestina, dan ini bisa menjadi pelajaran bahwa memang pendidikan moral itu penting untuk di lingkungan sekolah. Meski sudah meminta maaf dan tak bakal mengulangi, namun Dinas Pendidikan Jakarta meminta agar para remaja tersebut melakukan wajib lapor kepada guru BK di sekolahnya masing-masing selama sepekan. Mereka akan diberi pembinaan. Darahnya, tulangnya, Masya Allah, dagingnya. Ini sih perlu mendapat pelajaran banget buat orang tua ya. Buat orang tua jangan diserahkan begitu aja kepada guru di sekolahan. Moral di rumah juga harus diajarin ya. Bagaimana kita bisa empati, bisa simpati kepada bangsa lain atau kepada bangsa sendiri. Ini semua pelajaran dimulai dari rumah ya. Dari rumah baru di sekolah.